Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah ibu-ibu, mbak-mbak semuanya, kita ketemu lagi di kajian rutin kita setiap malam Jumat ya. Ini sudah pertemuan ke-42 kalinya. Ya, malam ini spesial temanya, walaupun ini kajiannya emak-emak, walaupun ini kajiannya ibu-ibu, tapi malam ini kita khusus membahas topik tentang ayah-ayah, tentang ayah-ayah. Ya, jadi biasanya kita masih berkutat seputar peran ibu. Nah, karena beberapa minggu ke belakang kita membahas tentang luka pengasuhan, dan ketika kita bicara penyembuhan luka pengasuhan, ya harus melibatkan banyak pihak, terutama ayah dan ibunya, gitu ya. Karena kita kajian ibu-ibu, kita sering banget tuh bahas tentang bagaimana mengembalikan peran ibu, kemudian bagaimana pentingnya peran ibu. Nah, malam ini spesial kita bahas tentang peran ayah. Judul ini sebetulnya baru saya putuskan tadi siang ya. Setelah menimbang-nimbang kira-kira tema apa malam ini gitu ya, karena sudah 42 kali pertemuan kita ternyata ya. Saya menimbang-nimbang sepertinya ini yang urgent gitu ya, dan ini juga terinspirasi dari beberapa pengalaman yang saya dapat ketika menjadi tim bimbingan konseling dan pendampingan Polban, ditambah juga ngobrol-ngobrol dengan beberapa keluarga yang memang datang ke rumah atau menghubungi untuk sama-sama mencari solusi permasalahan yang dialami oleh anak-anaknya. Nah, karena itu mau tidak mau kita akan melihat ketika kita bicara permasalahan anak ya kita sebagaimana yang sudah dibahas minggu-minggu sebelumnya, kita pasti akan kembalikan dulu permasalahan itu ke keluarga gitu, terutama kepada peran ayah dan ibunya. Kenapa? Karena walau bagaimanapun anak itu yang pertama lingkungan yang mereka temui adalah lingkungan keluarganya, dan orang terdekat yang diberikan amanah langsung oleh Allah adalah ayah dan ibunya. Makanya di minggu-minggu sebelumnya kita sudah bahas ketika kita bicara luka, kita bicara perilaku penyimpangan pada anak, maka kita akan bicara dulu orang tua gitu. Nah, khusus malam ini kita bicaranya ayah-ayah. Ayah-ayah. Super dad ya. Kenapa saya mengambil judul ini Super Dad, penentu kesehatan jiwa anak? Karena tadi sore saya habis murojaah satu buku yang ditulis oleh seorang dokter jiwa psikiatri ya. Salah satu dokter yang memang langganan saya ke sana gitu ya. Kebetulan salah satu anggota keluarga kami ada yang rutin berobat ke sana, dan biasanya untuk konsultasinya karena tidak di Bandung jadi saya wakili gitu ya. Jadi dari tahun 2000 berapa ya? 2015 kayaknya apa 2016 gitu ya, saya mulai konsultasi dengan beliau. Nah, kebetulan beliau juga aktif menulis gitu ya, aktif menulis, dan saya beli beberapa bukunya. Nah, termasuk salah satu bukunya terkait dengan kesehatan jiwa anak gitu. Nah, di situ beliau juga menyinggung salah satu peran yang sangat krusial dari orang tua, yaitu peran ayah gitu ya, peran ayah. Kemudian kebetulan tadi sore juga saya murojaah
beberapa topik dalam sebuah buku, dan ini bukunya bagus menurut saya gitu ya. Bukan karena saya suka jualan buku juga akhirnya saya promosi buku, enggak ya. Saya juga udah lama nggak jual buku ini gitu ya. Kalau ibu-ibu, mbak-mbak mau cari bukunya silahkan cari, mungkin masih ada gitu ya di toko online. Yaitu tanggung jawab ayah terhadap anak laki-laki, dan satu lagi tanggung jawab ayah terhadap anak perempuan. Yang nulisnya Adnan Hasan Solih Baharis gitu ya. Ini sebetulnya buku terjemahan gitu ya. Aslinya itu judulnya bahasa Arabnya itu Mas'uliyatul Abil Muslimi fi Tarbiyatil Waladi fi Marhalati At-Tufulah gitu. Itu judul-judul aslinya untuk yang anak laki-laki ya. Nah, karena saya juga murojaah beberapa buku tadi, jadi akhirnya saya memutuskan, dah malam ini kita bahas itu saja gitu ya, karena kebetulan saya lagi murojaah beberapa buku ini ya terinspirasi dari beberapa konsultasi keluarga akhir-akhir ini gitu ya, yang saya pun harus murojaah banyak buku gitu ya, kita untuk cari solusi sama-sama, untuk cari penyebab sama-sama, sehingga kita kalau udah ketemu akar masalahnya kan enak ya untuk kita menempuh langkah-langkah yang real untuk mengurangi gejala gejala penyimpangan. Nah, jadi kalau ibu-ibu, mbak-mbak mau cari bukunya silakan ya, cari-cari buku-buku yang tadi saya sebutkan. Ada satu lagi, ini juga buku yang saya murojaah juga hari ini tentang kitab yang menjadi inspirasi kajian ini sebetulnya ya, kajian rutin ini, yaitu kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah gitu ya. Nah, ini kitab yang bagus juga terkait dengan bagaimana adab-adab di dalam Islam gitu ya, terkait dengan sistem keluarga. Oke, itu pendahuluannya ya. Jadi kenapa pada akhirnya malam ini kita membahas satu topik tentang ayah-ayah. Oke, kita awali pembahasan dengan kenapa di sini saya menggunakan kata super dad, kenapa nggak super father, gitu. Kenapa kok pakai dad? Kenapa nggak pakai father aja? Dan bahasa Inggris kan ada dua ya, yang sama-sama artinya ayah. Kalau di Indonesia kan ya father and dad gitu ya. Nah, kenapa saya menggunakan kata dad? Nah, apa sih bedanya father dengan dad itu? Gitu ya. Di sini ada satu quote yang bagus. Any man can be a father, but it takes someone extra special, a superhero, gitu ya, to be a dad. Gitu. Jadi setiap orang bisa menjadi seorang ayah, gitu ya. Tapi kalau kita mau bicara jadi dad, gitu ya, jadi daddy, itu nggak semua orang bisa, gitu ya. Hanya orang-orang spesial aja gitu ya yang bisa menjadi seorang daddy gitu. Jadi apa sih bedanya father and dad? Nah, kalau kita bicara father, ya father itu orang tua laki-laki gitu ya, orang tua laki-laki dari seorang anak gitu. Dan ini biasanya terkait dengan keturunan, terkait dengan nasab ya kalau kita gitu ya, terkait dengan nenek moyangnya gitu. Nah, father itu bapak gitu ya, father itu adalah orang yang memang mewariskan DNA gitu ya, mewariskan darah gitu, makanya disebutnya darah daging gitu ya, kepada seorang anak, tetapi dia bisa jadi atau bisa juga enggak gitu ya, bertanggung jawab terhadap perkembangan, pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Jadi mudahnya kalau father itu kita bicara gen gitu. Jadi ayah yang mewariskan gen kepada anaknya gitu. Bisa jadi dia ikut bertanggung jawab dalam perkembangan anak, bisa jadi juga enggak gitu. Nah, sedangkan kalau dad ini terkait dengan istilah yang dekat dengan
Apa ya, terkait dengan, hubungan keakraban gitu ya, di situ ada, hubungan harmonis gitu ya, ada hubungan, yang dibangun gitu ya antara, bapak dengan anaknya, gitu. Jadi, ini terkait dengan istilah, kasih sayang dan juga keakraban. Nah, ayah itu, sosok kalau kita bicara dad, istilah dad itu adalah, seorang laki-laki, seorang bapak yang memang berperan aktif di dalam tumbuh kembang anaknya, gitu ya. Ini sebabnya kenapa malam ini judulnya saya Super Dad. Kenapa enggak Super Father gitu ya? Karena kata father dan dad ini walaupun sama-sama artinya bapak, artinya ayah gitu ya, tapi punya makna yang berbeda. Nah, dan yang dimaksud dengan super dad adalah sesosok laki-laki, seorang ayah yang memang bukan hanya sekedar sharing DNA, bukan hanya mewariskan gen kepada anak-anaknya, tapi juga mereka adalah orang-orang yang punya tanggung jawab, punya kasih sayang, juga punya keakraban, baik dengan istrinya maupun juga dengan anak-anaknya. Dan mereka berperan aktif di dalam pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak mereka, gitu ya. Jadi itulah super dad yang kita bahas malam ini, gitu ya. Jadi seorang ayah yang bukan hanya sebagai bapak biologis, tapi juga bapak-bapak yang lain. Maksudnya bapak-bapak yang lain, bapak secara psikologisnya, gitu ya, bapak secara agamanya, tanggung jawabnya, kemudian perhatiannya. Intinya mereka selalu hadir dalam setiap fase perkembangan anak-anaknya, gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar jadi father, tapi juga dad, gitu. Oke, itu pendahuluannya kenapa kita menggunakan terminologi dad, bukan father, gitu. Nah, sekarang kita bicara sebagaimana di judul tadi, gitu ya, super dad penentu kesehatan jiwa anak. Nah, di dalam buku yang ditulis oleh Dr. Ibin Kutibin yang tadi saya ceritakan di awal ya, seorang psikiatri senior gitu ya. Nah, beliau juga menyampaikan beberapa contoh kasus penyimpangan perilaku yang terjadi pada anak-anak. Nah, penyimpangan perilaku ini gitu ya, terutama pada anak-anak kecil, itu ada dua sebab. Pertama, memang secara fisik itu ada gangguan di dalam otaknya. Misalnya apa namanya tuh penyakit Down syndrome misalnya. Nah, itu perkembangan fisik maupun mental itu ada gangguan gitu. Jadi anak tidak bisa berkembang secara optimal. Nah, tapi juga ada gangguan kejiwaan, gangguan mental yang memang terkait dengan pola asuh, gitu ya, pola asuh orang tua. Nah, salah satu yang menjadi penyebab penyimpangan itu adalah hilangnya peran ayah, gitu ya. Kalau istilah lainnya mungkin ketidakhadiran ayah, fatherless gitu ya. Ayahnya ada sih wujudnya gitu ya, tapi perannya nggak ada gitu. Nah, di pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas ya father wound gitu ya, luka yang ditimbulkan oleh ketidakhadiran seorang ayah. Baik ketidakhadiran secara fisik memang nggak ada gitu ya, atau ayahnya ada tapi tidak menjalankan peran secara maksimal. Nah, dampak dari ketidakhadiran seorang ayah terhadap perkembangan psikologi seorang anak itu banyak.
gitu ya. Ini saya hanya cantumkan beberapa saja, gitu ya. Dan yang saya cantumkan di sini salah satunya adalah poin-poin yang memang saya sendiri menemukan ketika konseling gitu ya di kampus salah satunya atau ketika di rumah. Nah, apa aja dampak secara psikologis gitu ya ketika Bapak tidak menjalankan perannya sebagai seorang ayah gitu ya. Yang pertama, anak-anak itu bisa menjadi anak-anak yang lebih agresif gitu. Jadi brutal, brutal, tidak terkontrol, tidak terkendali gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, anak-anak yang depresi. Mereka lebih cenderung menarik diri gitu ya, menarik diri dari keramaian, kemudian menarik diri dari lingkungan sosial gitu ya. Kepercayaan dirinya rendah gitu, kemudian merasa tidak berguna, merasa punya banyak masalah gitu ya, yang akhirnya stres berlebihan sampai akhirnya depresi. Nah, kemudian ada juga yang nggak sampai depresi, tapi memang kepercayaan dirinya rendah, gitu ya, kepercayaan dirinya rendah. Kemudian lebih cengeng, gitu ya, anak-anak yang lebih cengeng dan mereka sangat mudah untuk berbuat onar di sekolah. Gitu. Kemudian banyak juga anak-anak yang mengalami kecemasan berlebih. Mau berbuat ini takut, khawatir gitu ya. Kalau khawatirnya dalam batas yang normal, ya nggak masalah, namanya juga manusia ya. Gitu ya. Atau yang tadi juga gitu ya, cengeng, mudah nangis gitu ya. Memang kita harus mudah menangis, tapi dalam konteks apa dulu gitu ya mudah menangisnya. Apakah dalam setiap saat kita memang harus menangis, mudah menangis kan enggak juga gitu ya. Harus pandai menempatkan diri, kapan saatnya kita mudah menangis, kapan saatnya kita harus tegar. Gitu. Kemudian begitupun dengan rasa cemas. Itu sangat manusiawi cemas itu. Tapi kalau cemasnya sudah over gitu ya, sudah sangat berlebihan. Nah, ini yang memang harus kita waspadai gitu karena hal itu akan mengganggu produktivitas kehidupan kita. Kemudian ketidakhadiran ayah di tengah-tengah anak-anak, terutama di sini peran ya, kita bicara peran dan juga fisik bisa jadi ya. Anak-anak itu cenderung berperilaku seksual menyimpang. Dan saya sudah menemukan beberapa kasus ini gitu ya. Ada yang parah gitu ya penyimpangannya, ada juga yang penyimpangannya sih tidak sampai parah gitu ya penyimpangan seksualnya, tapi memang sudah gitu ya. Sudah menyimpang gitu. Kemudian mereka juga cenderung mudah menjadi pengguna narkoba gitu ya, obat-obat terlarang. Karena ternyata anak-anak yang tidak merasakan peran ayah di samping mereka ya cenderung menjadi anak-anak yang rapuh baik secara fisik maupun secara psikis gitu ya. Nah, sehingga mudah terombang-ambing gitu ya, mudah terombang-ambing baik secara mental gitu ya. Nah, sehingga mereka ini akan menjadi sasaran yang empuk bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Beberapa kasus yang sampai ke saya gitu ya, salah satunya yang tadi ya perilaku penyimpangan seksual itu salah satunya karena mereka tidak mendapatkan perhatian dari ayahnya, akhirnya mencari gitu ya, karena itu kan fitrah ya. Perhatian itu kan fitrah gitu. Anak-anak itu ya harus dapat itu. Gitu. Karena itu nggak dapat, karena itu tidak terpenuhi, akhirnya mereka mencari kan. Nah, parahnya anak-anak yang haus kasih sayang ini dimanfaatkan. Gitu ya, dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang perilakunya rusak dan merusak. Jadi bukan hanya rusak untuk dirinya sendiri, tapi juga merusak orang lain.
gitu ya. Dan banyak kasus-kasus yang misalnya kayak LGBT gitu ya, yang sebetulnya salah satunya berawal dari sini, gitu. Jadi anak-anak yang haus kasih sayang dari ayahnya, akhirnya mencari kasih sayang di luar. Nah, kan ngeri ya kalau sudah kayak gitu, sangat ngeri gitu. Makanya kalau kita bicara apa namanya tuh, banyak perilaku-perilaku menyimpang, kemudian apa namanya tuh, anak-anak yang kurang kasih sayang, yang batinnya terluka gitu ya. Salah satu sebabnya adalah ketidakhadiran peran ayah gitu. Banyak yang apa ya, berkembang gitu ya di masyarakat kita, ketika bicara pendidikan anak, itu bicara peran ibu. Memang betul gitu ya, salah satu peran yang menentukan adalah peran ibu. Tapi justru yang paling dominan itu adalah bapak, gitu. Sebagaimana kita lihat ya di dalam Al-Qur'an coba, gitu. Siapa yang, sering Allah ceritakan kisah-kisahnya ketika bersama anaknya? Itu jarang sekali kan percakapan antara ibu dengan anaknya. Ada kisah Siti Maryam gitu ya dengan Nabi Isa alaihi salam gitu. Tapi yang lainnya itu kan banyaknya kisah-kisah bapak gitu ya, bapak yang memang cerita atau kisah bapak yang mendidik anaknya, yang ngobrol sama anaknya gitu ya, yang menasehati anaknya, yang mendoakan anaknya gitu ya. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim yang dengan Nabi Ismail gitu ya, kemudian kisah Luqman Al-Hakim gitu ya, ketika menasehati anaknya gitu. Jadi kisah-kisah yang diceritakan itu banyaknya peran bapak. Jadi saking banyaknya kisah yang diceritakan di dalam Al-Qur'an itu adalah peran bapak, berarti kan besar sekali gitu ya. Besar sekali pengaruhnya ketika peran bapak ini tidak berjalan dengan baik. Ya wajar, akhirnya banyak penyimpangan perilaku gitu. Karena sedemikian berartinya gitu ya, kehadiran seorang ayah. Bukan hanya hadir secara fisik, tapi juga hadir secara mental gitu ya, hadir dalam segala hal. Gitu. Ini yang akan kita perdalam malam ini gitu ya. Nah, maka karena kita bicara pentingnya peran ayah dalam perkembangan psikologi seorang anak, perkembangan jiwa seorang anak, maka kehadiran ayah itu sangat ditunggu, gitu. Jangan sampai karena merasa kita sibuk untuk mencari nafkah, akhirnya pendidikan anak hanya diserahkan kepada ibunya. Nah, ini yang banyak terjadi. Gitu. Ketika istrinya pontang-panting, kemudian meminta bantuan, gitu ya, banyak yang akhirnya menolak. Kan saya sudah sibuk cari nafkah. Saya kan cari nafkah untuk keluarga, gitu kan. Nah, banyak yang beralasan seperti itu. Dan ini yang menyedihkan, gitu. Karena uang memang butuh gitu ya, siapapun pasti butuh uang. Tapi itu bukan sarana hidup satu-satunya gitu. Banyak juga yang uangnya sedikit tapi hidupnya justru jauh lebih berkah. Gitu. Memang kita butuh uang, disadari atau tidak kita butuh uang. Tapi nafkah itu bukan hanya bicara uang. Gitu. Kita bukan hanya bicara berapa banyaknya uang yang dikasihkan, bukan hanya itu, tapi nafkah itu kan lahir dan batin. Bukan cuma buat istri, tapi juga buat anak-anak. Dan ada hak anak di situ, gitu ya, yang harus dipenuhi. Kalau kita nanti ya, kalau ibu-ibu, mbak-mbak beli ya buku yang tanggung jawab ayah terhadap anak laki-laki, bukunya lumayan tebal ya, terjemahannya lumayan tebal. Ini bukunya. Saya kasih lihat, ini bukunya. Nah, ini buku. Ini cover dulu ya. Saya nggak tahu kalau sekarang cetak lagi mungkin udah ganti covernya. Ini tahun berapa? Cetakan tahun berapa? 96.
cetakan tahun 96. Nah, kalau kita baca buku itu tanggung jawab seorang ayah terhadap anak laki-laki. Ini baru bicara anak laki-laki ya, belum bicara anak perempuan. Nah, buku tanggung jawab ayah terhadap anak perempuan sama tebal juga, tapi tidak setebal yang buku ini, tanggung jawab ayah terhadap anak laki-laki. Dan di sini ini isinya lengkap banget, gitu ya. Bagaimana apa namanya tuh, pandangan Islam terhadap kedudukan ayah. Gitu ya, bagaimana tanggung jawab ayah dalam pembentukan keluarga dari mulai memilih istri, kemudian bicara walimah ketika pernikahan, kemudian bicara etika hubungan suami istri, kemudian bicara juga dorongan untuk mempunyai anak. Terus bagaimana juga di sini dibahas tentang kepemimpinan seorang laki-laki. Kemudian dibahas juga tentang belanja di dalam rumah tangga. Nah, kemudian ada tanggung jawab ayah terhadap bayi yang baru lahir. Nah, menariknya gitu ya, tanggung jawab ayah terhadap bayi yang baru lahir ini bukan cuma bicara setelah bayi lahir, tapi bagaimana diawali pembahasan itu dari perhatian ayah terhadap istri yang sedang hamil. Karena ternyata pembentukan psikologis anak itu sudah dimulai ketika anak itu di dalam kandungan. Ada beberapa kasus yang terjadi ya ketika saya masih di lembaga training dan konsultasi ya berbasis neurolinguistic programming, hipnoterapi ya sama emotional freedom technique. Itu ada satu kasus yang seorang anak ketika sedang terapi itu menjerit-jerit gitu ya, menjerit-jerit, dia nangis gitu ya, seakan-akan dia mendengar ada orang-orang yang sedang berantem, gitu. Kemudian ibunya nginget-nginget, kayaknya setelah dia lahir saya udah jarang berantem sama suami, gitu. Saya berusaha untuk menjaga agar tidak berantem di hadapan anak. Nah, kata ibunya seperti itu. Terus diingat-ingat kapan gitu ya yang anaknya kan menceritakan seakan-akan mendengar kata-kata ini bla 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 gitu ya diceritain anaknya. Nah, pas ibunya mikir kok kayaknya apa yang diceritain anak saya bukan terjadi setelah anak saya lahir. Nah, ibunya ingat, oh ternyata kejadian itu justru terjadi sebelum anaknya lahir, ketika beliau masih mengandung anak tersebut. Gitu. Dan ini yang bikin kaget. Oh, ternyata gitu ya anak itu sudah merekam jauh-jauh hari sebelum mereka lahir. Karena kan ketika 4 bulan ruh ditiupkan, indera pertama yang aktif itu kan pendengaran. Makanya kan kita apa namanya itu dimotivasi untuk hanya memperdengarkan gitu ya hal-hal yang baik, misalnya dengan kita sering nyetel murotal, lebih bagus lagi kalau emaknya yang langsung ngaji gitu kan. Kemudian hanya memperdengarkan apa namanya tuh hal-hal yang baik gitu ya untuk anak-anaknya gitu ya kelak. Nah, ternyata ya tadi, gitu ya. Di sini di buku ini perhatian terhadap istri yang sedang hamil itu sangat mutlak harus dilakukan oleh seorang ayah karena suasana psikologis yang nyaman gitu ya, yang baik gitu ya, yang dialami oleh ibu hamil itu akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan baik fisik maupun jiwa anaknya kelak. Gitu ya. Nah, jadi bagi yang sekarang sedang hamil, hati-hati ya, gitu ya. Jangan sampai kita memperdengarkan, jangan sampai kita memperlihatkan, walaupun anak-anak belum lihat, tapi kan mereka dengar ya, gitu ya, hal-hal yang tidak baik. Karena ternyata perkembangan kejiwaan mereka itu sudah apa namanya tuh terbentuk sebelum mereka lahir. Nah, kemudian di sini banyak sekali gitu ya tanggung jawab. Terus di sini juga dibahas bagaimana sendi-sendi kepribadian seorang ayah yang nanti akan kita bahas juga gitu ya. Kemudian bagaimana tanggung jawab ayah dalam pendidikan akhlak, tanggung jawab ayah dalam pendidikan proses berpikir anak-anaknya, kemudian tanggung jawab ayah dalam pendidikan dari sisi fisik, dari sisi tubuhnya, apa yang harus diajarkan oleh ayah, dari mulai adab makan, kemudian menjaga kebersihan dan kesehatan, kemudian adab tidur, berpakaian dan menutup aurat, kemudian bermain dan juga berolahraga. Ini ada di buku ini, gitu. Kemudian
ada juga pembahasan tentang beberapa kendala dalam menerapkan pendidikan Islam. Nah, ini salah satunya. Pertama ada bahasan tentang penyimpangan seksual. Kemudian bahasan tentang pengaruh televisi. Kemudian pengaruh lagu dan musik. Kemudian menghindarkan anak dari obat terlarang. Kemudian terkait juga dengan dampak perceraian, dampak pembantu wanita asing dalam pendidikan anak, ini juga harus menjadi perhatian. Kemudian bagaimana di sini juga seorang ayah diceritakan atau dibahas gitu ya, dimotivasi untuk memanfaatkan waktu luang. Karena kalau kita lihat ya sekarang banyak kasus-kasus yang ayah tuh sebenarnya punya banyak waktu luang gitu ya, yang harusnya waktu luang itu bisa digunakan, bisa dimanfaatkan untuk membangun keakraban, membangun keharmonisan dengan keluarganya, tapi malah dipakai untuk menghabiskan waktu tadi dengan hobi mereka. Entah itu melihara burung gitu ya, lebih perhatian, bahkan di bukunya Dokter Ibin Kutibin itu salah satu yang menyebabkan perilaku penyimpangan itu salah satunya adalah ayah yang lebih mementingkan hobinya ketimbang anaknya. Jadi bahkan di situ tuh dibahas tentang oleh-oleh ya. Oleh-oleh. Saya ingat gitu ya dulu ketika apa namanya tuh, bapak saya pergi gitu ya, kan bapak saya tuh, buruh bangunan ya. Nah, ketika bapak saya, kerja di luar gitu ya, di luar kota misalnya sebulan, kan kalau buruh bangunan kan nggak cepet-cepet ya, kadang bangun rumah tuh bisa sebulan pada baru pulang gitu ya. Nah, kalau misalnya pulang ke kampung itu, bapak saya itu walaupun cuma bawa jeruk gitu ya, cuma bawa jeruk sekilo, walaupun cuma bawa tahu Sumedang gitu ya, sekeranjang, walaupun cuma beliin, mainan tetot-tetot gitu ya, tapi itu tuh menyenangkan gitu ya. Itu tuh sangat menyenangkan bagi seorang anak gitu ya. Anak nggak peduli bapaknya mau bawa uang kek, mau bawa uang sedikit, mau bawa uang banyak, nggak peduli. Yang penting bapaknya bawa oleh-oleh. Karena oleh-oleh itu salah satu bentuk perhatian seorang ayah terhadap anaknya. Gitu. Saya ingat anak saya ketika suami saya, dulu kita waktu masih di pondok ya, di Pondok Gede, itu kalau pulang kerja itu di kereta ada yang jualan apa namanya tuh, tank gitu ya, atau misalnya pas di tempat kerja itu kadang-kadang kan, kalau service lift atau eskalator di mall-mall besar gitu ya, suka ada yang toko buku yang memang udah lama tutup, di gudangnya itu nggak dipakai tuh si buku-bukunya mau dibuang-buangin. Suami saya lihat kan anaknya seneng buku ya. Suami saya suka minta gitu ya. Suka minta daripada dibuang-buangin, saya minta dong buat anak saya. Nah, anaknya tuh seneng banget gitu kalau dapat oleh-oleh. Walaupun nggak bawa uang gitu ya, yang penting dapat oleh-oleh kan gitu. Nah, apa namanya itu, di bukunya Dokter Ibin tuh dibahas gitu. Jadi kadang-kadang ada orang tua yang habis bepergian bawa oleh-olehnya buat burungnya gitu ya, makanan burung. Atau bawa oleh-olehnya, bawa sepatu, sepatunya buat dia doang gitu ya, anaknya nggak dikasih apa-apa. Nah, itu ada yang begitu. Dan perbuatannya kelihatannya sepele, pira oge oleh-oleh gitu kan. Nah, tapi ternyata dampak secara psikologisnya besar. Gitu. Jadi orang tua yang mementingkan hobinya daripada anaknya, hati-hati. Gitu. Jadi kalau seandainya suatu saat anaknya bermasalah, ya mungkin itu jadi salah satu sebabnya. Gitu. Dokter Ibin kan seorang psikiatri yang memang sudah senior gitu ya. Pasti kasusnya juga sudah banyak yang ditangani. Gitu ya. Dulu ketika saya awal-awal mencari dokter jiwa gitu ya, saya kan survei dulu tuh ke beberapa rumah sakit jiwa gitu ya, cari-cari juga info-info gitu ya. Nah, termasuk ketika akhirnya dapat dokter Ibin itu gitu ya. Beliau direkomendasikan gitu ya di situ. Bu, biasanya kalau yang pasien-pasien ke sini tuh banyaknya ke dokter Ibin katanya gitu. Jadi akhirnya saya ke situ. Dan ternyata tulisannya banyak, buku-bukunya banyak gitu ya yang sudah beliau tulis. Nah, salah satunya yang saya ceritakan itu. Jadi bagaimana beliau bercerita oleh-oleh gitu. Kalau ayah itu lebih mementingkan hobinya ketimbang anaknya, itu kan menimbulkan luka. Masa burungnya lebih berharga daripada anaknya? Gitu. Gitu ya.
Nah, di dalam apa namanya tuh buku ini gitu ya, selengkap itu gitu ya, tadi di buku tanggung jawab ayah terhadap anak laki-laki. Itu baru satu buku ya, belum bicara buku yang lain, ternyata banyak sekali PR-nya. Gitu. Jadi wajar ketika seorang ayah itu tidak hadir dalam pengasuhan anaknya, dalam perkembangan anaknya, dampaknya segitu signifikan gitu ya, dampaknya segitu berat sampai akhirnya menimbulkan perilaku-perilaku yang menyimpang. Maka bagi para ayah yang masih gitu ya mementingkan hobinya, yang masih belum mau bekerja sama untuk mendidik anaknya, ayo kita pulang ke rumah, gitu ya. Pulang ke rumah, berikan perhatian lebih, jangan sampai kita menyesal kelak di kemudian hari. Gitu ya, jangan jauh-jauh kita bicara akhirat, karena ini tanggung jawab yang besar. Gitu. Kita bicara dunia aja, itu sudah banyak dampaknya. Gitu. Jadi, ayo kita kembali, gitu ya, kembali ke keluarga, kita mulai membuka diri, gitu ya, mulai membuka diri. Nah, apa sih sendi-sendi kepribadian seorang ayah? Ini beberapa saya ambil dari buku yang tadi saya ceritakan dan beberapa juga saya ambil dari buku yang lain. Dan juga dari kajian-kajian yang memang pernah saya dapatkan. Yang pertama, sendi-sendi kepribadian seorang ayah yang harus dimiliki, pilar kepribadian seorang ayah adalah menghamba sepenuhnya kepada Allah. Nah, kita bicara tauhidullah gitu ya, bagaimana kita benar-benar menghamba kepada Allah dan menjadikan Allah satu-satunya sesembahan kita, Allah satu-satunya Al-Khaliq Al-Mudabbir. Allah satu-satunya yang menciptakan kita juga mengatur kehidupan kita. Ketika kita menghamba sepenuhnya kepada Allah, berarti kita benar-benar menyadari siapa diri kita. Kita adalah manusia. Gitu. Kita adalah manusia. Gitu. Di mana kita punya kelemahan, punya keterbatasan, kita bergantung kepada Zat yang Maha Kuat. Nggak layak sedikit pun ada kesombongan di dalam diri kita, merasa kita mampu. Apa sih Bu Endang ngomong apa sih? Gitu ya. Nggak begitu juga saya bisa membesarkan anak saya. Kalau kesombongan itu sudah hadir di dalam diri kita, jangan harap kita bisa mengendalikan anak-anak kita. Kenapa? Orang pemilik anak-anak kita aja nggak kita deketin. Pasti kita tentang, gitu ya. Gimana? Allah mau membantu kita untuk melembutkan hati anak-anak kita. Maka sendi-sendi kepribadian seorang ayah, kita bicara ketakwaannya. Takwa itu kan buahnya dari iman. Gitu. Jadi menghamba sepenuhnya kepada Allah. Ini yang sepatutnya ada di dalam kepribadian seorang ayah. Yang berikutnya adalah tanggung jawab. Gitu. Di dalam kitab apa namanya tuh tadi ya Adabul Islam fi Nizamil Usra. Di sini disebutkan ketampanan seorang laki-laki itu ada pada akalnya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah ketampanan seorang laki-laki itu terletak pada kecerdasan nalarnya. Maksudnya apa? Kecerdasan nalar itu. Bagaimana seorang laki-laki pandai mengelola dirinya, kemudian mengelola kekuatannya, dan memunculkan tanggung jawabnya. Tanggung jawab untuk apa? Tanggung jawab untuk memberikan kebahagiaan kepada anak istrinya, orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya, kebahagiaan yang sempurna bukan hanya bicara dunia, tapi juga bicara akhirat. Itulah laki-laki yang tampan. Seorang suami yang tampan. Jadi terlihat pada kecerdasan akalnya, kecerdasan nalarnya.
Jadi seorang laki-laki itu tidak akan pernah putus asa. Untuk apa? Untuk mencari jalan. Tidak pernah kehabisan akal. Untuk mencari jalan, mencari solusi, mencari hal-hal yang bisa menunjukkan arah kemana keluarga itu harus dibawa supaya bisa menemukan kebahagiaan yang bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Nah, ini tanggung jawab. Jadi kalau kita bicara laki-laki, seorang ayah bertanggung jawab bukan hanya bicara nyari duit, gitu. Tapi bagaimana duit itu bisa berkah untuk keluarganya, bisa bermanfaat untuk keluarganya, sehingga keluarganya ini bisa bahagia bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Gitu. Inilah tanggung jawab. Kemudian yang berikutnya adalah keteladanan. Sendi-sendi kepribadian seorang ayah itu adalah keteladanan. Jadi nggak sekedar ngomong, ayo, 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 sholat, sholat, sholat. Tapi dianya nggak sholat. Ayo, 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 belajar, belajar. Tapi dianya sendiri malas belajar. Kedas maca. Harus banyak baca. Ayo dianya sendiri malas baca. Nggak ada tuh keteladanan. Keteladanan itu lebih ampuh ketimbang 1000 perkataan. Kita ngomong terus, nggak akan didengar. Tapi begitu kita kasih contoh, anak-anak itu akan lebih mudah. Apalagi anak kecil. Anak kecil itu kan peniru. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, itulah yang dia lakukan. Jadi kalau emak bapaknya ngasih contoh, ya dia akan meniru. Maka keteladanan itu penting bagi seorang ayah. Dan keteladanan itulah yang akan membuat ayah itu sosok yang akan diturut oleh anak-anaknya. Dan diturutnya bukan karena takut. Nah, ini yang harus jadi catatan. Banyak ayah-ayah yang diturut ketika nyuruh anaknya karena anaknya takut. Nah, kalau begini, begitu ayahnya nggak ada, anak-anaknya, kalau kata orang Sunda mah, jika kuda lepas tina gedogan, gitu ya. Kayak kuda lepas dari kandangnya. Ibu-ibu pernah lihat nggak kuda yang dikerem, dikerem teh apa? di di ya dikandangin gitu ya. Begitu sekalinya kandangnya dibuka, mereka lari gitu ya, senang sekali, wah bebas gitu ya, nggak dikandangin lagi, gitu, nggak diikat lagi. Nah, anak-anak yang nurut sama bapaknya karena rasa takut terhadap bapaknya, begitu. Tapi kalau anak-anak taat sama orang tua karena memang kagum sama mereka karena mereka tidak pernah mengajarkan sesuatu yang mereka sendiri tidak melakukan. Gitu. Yang benar-benar bapak ibunya itu menanamkan akidah yang benar kepada mereka dan memberikan keteladanan yang benar gitu ya. Itulah yang akan membuat anak itu khawatir ketika dia tidak mentaati. Kenapa? Karena ketika kita bicara ketaatan terhadap seorang ayah, bukan bicara si ayah itu sendiri. Tapi siapa zat di balik ayahnya, yaitu pencipta mereka semua. Siapa? Allah. Gitu. Maka keteladanan ini penting. Banyak anak-anak yang nggak mau taat sama orang tua karena meremehkan mereka. Allah, si ayah paling cuma ngomong doang. Biarin aja lah dia ngomel. Paling juga sebentar, habis itu juga sembuh lagi kalau udah nggak ngomel-ngomel. Udah, daripada kita diomelin, ya udah kita pura-pura baik aja di depan mereka. Banyak yang begitu anak-anak. Gitu. Jadi nggak ada keteladanan. Akhirnya anaknya meremehkan. Sendi-sendi kepribadian yang berikutnya adalah kasih sayang dan cinta. Dan bukan cuma sayang. Siapa sih orang tua yang nggak sayang sama anaknya? Siapa sih orang tua yang nggak cinta sama anaknya?
pasti semuanya juga sayang, pasti semuanya juga cinta. Tapi bagaimana rasa sayang dan rasa cinta ini kita ekspresikan. Nah, ini yang banyak terjadi. Ibu, saya tuh sedih ketika ada yang bilang saya tidak sayang sama anak saya. Padahal saya tuh cari uang, banting tulang tiap hari itu untuk anak saya. Makanya saya sedih ketika ada orang yang bilang saya tidak sayang sama anaknya. Akhirnya saya bilang, Pak, saya mau konfirmasi dulu. Saya nggak bilang begitu loh, Pak. Yang saya sampaikan ke keluarga Bapak agar Bapak datang ke sini, saya bilang ada masa-masa yang hilang dari tahap perkembangan anak Bapak di mana Bapak nggak hadir di situ. Wah, beliau masih egonya masih tinggi tuh. Ya, pas saya tanya, pernah nggak Bapak meluk anak Bapak, bicara dari hati ke hati, kemudian minta maaf. Tapi dari hati yang paling dalam dan bukan lebaran loh ya. Gitu. Pas saya tanya begitu, bapaknya diem. Nah, banyak di antara kita yang sayang sama anak, yang cinta sama anak, tapi tidak kita ekspresikan. Nah, bagaimana ekspresi cinta dan sayang sama anak kita? Islam sudah memberikan aturan yang lengkap. Maka jadi orang tua harus mau belajar. Gitu ya, harus mau belajar cari tahu bagaimana sih ekspresi kasih sayang dan cinta seorang ayah kepada anaknya. Salah satunya adalah dengan menjaga mereka dari api neraka. Gitu, sebagaimana di Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ku anfusakum wa ahlikum naron. Gitu ya, jagalah dirimu gitu ya, diri-diri kalian gitu ya, dan juga keluarga kalian dari apa? Api neraka. Nah, itu puncaknya kasih sayang dan cinta kita terhadap keluarga kita, terhadap diri kita, yaitu apa? Menjaga kita dan juga keturunan kita, keluarga kita dari api neraka. Gitu. Nah, supaya kita terjaga dari api neraka, belajar. Kita nggak tahu yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka itu apa aja. Kalau kita nggak belajar, maka belajar. Ada lagi cara lain. Belajar, kemudian praktekin apa yang udah kita pelajari. Yang berikutnya adalah adil. Nah, apa sih yang dimaksud dengan adil? Adil. Adil itu kadang-kadang orang bicara harus sama rata. Enggak. Kalau dalam Islam, kalau kita bicara adil, itu bicara hukum syara. Gitu ya, bicara keimanan kalau bicara hukum syara. Kenapa? Kan hukum syara itu konsekuensi dari keimanan seseorang. Maka orang yang adil adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, kemudian bertakwa. Takwa itu kan melaksanakan seluruh syariatnya. Gitu ya, dalam segala hal. Gitu. Maka kalau kita bicara orang yang adil adalah orang yang beriman dan mereka melaksanakan syariat secara total. Maka dia akan berbuat adil terhadap siapapun, termasuk terhadap anak-anaknya. Nah, adil di sini dalam perkara apa? Bukan dalam perkara kasih sayang, karena dalam perkara kasih sayang, Allah sudah memberikan tuntunan. Memang tidak akan bisa disamain, gitu. Kalau dalam urusan kasih sayang. Tapi jangan ditampakkan secara berlebihan. Pasti kita adalah misalnya ke anak pertama sayangnya tuh bisa lebih atau juga bisa kurang gitu ya, tergantung ya. Nah, tapi biasanya anak pertama itu spesial di hati orang tua. Kenapa? Karena mereka adalah anak-anak yang menjadi trial and error-nya kita kan, gitu ya. Sehingga baiknya ada yang kurang ilmu juga ada dampaknya di dalam diri mereka gitu ya. Baiknya apa? Karena kita baru punya anak kan belajar gitu ya, belajar banyak. Gitu, sehingga masih inget tuh pelajaran-pelajaran, oh anak tuh harus gini, harus gini, harus gini. Begiliran anak kedua, ketiga, keempat gitu ya, kitanya udah capek. Kadang-kadang teori-teori itu udah melayang kemana gitu.
Tapi anak-anak berikutnya kita sudah lebih berpengalaman gitu. Jadi memang setiap anak itu pasti akan spesial gitu ya. Sebagaimana kalau ibu-ibu yang senang tanaman, setiap tanaman itu kan spesial, punya ciri khas masing-masing, punya kebutuhan masing-masing. Itu aja kita bicara tanaman ya, apalagi bicara anak-anak gitu. Maka perlakukanlah mereka dengan bijak, dengan adil. Nah, supaya bisa adil, pahami hukum syara. Jadi tahu, gitu ya. Adilnya itu benar-benar versi pembuat manusia, gitu ya, pembuat anak-anak kita, yaitu versi Allah, gitu. Jadi pelajari ilmunya. Yang berikutnya adalah bijaksana dalam membimbing. Jadi orang tua itu harus bijaksana. Bukan bijaksana, bijak sini. Maksudnya pelin-pelan, nggak begitu gitu ya. Bijaksana teh kalau orang sudah bilang mah kudu jembar hate gitu ya. Kalau kita bicara bijaksana berarti argumentatif. Hikmah, kan hikmah dalam bahasa Arabnya ya. Hikmah itu argumentatif gitu ya. Kita dalilnya jelas, landasannya jelas, kemudian kita juga memperhatikan psikologis anak-anak ketika mau menyampaikan gitu ya. Karena tadi ya setiap anak itu khas, setiap anak itu punya keunikan masing-masing. Jangan disamain gitu. Nah, orang tua itu harus bijaksana dalam membimbing. Mengambil alih pekerjaan mereka nggak boleh. Tapi membiarkan mereka, anak-anak kita berjalan sendiri, bekerja sendiri juga jangan. Gitu, tetap harus diawasi. Gitu ya. Nanti di akhir saya akan cerita gitu ya bagaimana bapak saya membimbing saya dari sejak kecil gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah seorang ayah itu harus open minded gitu ya, jangan kaku gitu. Orang yang open minded salah satu cirinya adalah selalu merasa dirinya itu bodoh. Nah, ini makanya open minded di sini saya sandingkan dengan orang yang berilmu. Aliman kalau bahasa Arabnya. Nah, aliman itu ada dua makna. Yang pertama adalah orang yang tidak membiarkan dirinya dalam keadaan bodoh. Nah, karena dia merasa bodoh, harus nyari ilmu kan, gitu. Maka orang yang berilmu adalah orang yang tidak membiarkan dirinya dalam keadaan bodoh. Dia akan cari tahu, ketika ada masalah ini cari tahu, ketika ada masalah ini cari tahu. Maka seorang ayah itu harusnya dibina secara intensif. Kenapa? Karena kalau tanpa pembinaan intensif, nggak mungkin tuh dapat ilmu banyak. Padahal tanggung jawabnya lebih banyak. Kalau hanya sekedar dengerin YouTube gitu ya, oke, kita dapat ilmu, tapi kerangka berpikirnya enggak. Kenapa? Karena gitu ya, ilmu itu ada level-levelnya. Kalau kita belajarnya di YouTube, kan kita nggak tahu. Kayak misalnya saya share gitu ya, video link rekaman ini. Kan enggak apa namanya tuh, enggak, sekuensial gitu ya, enggak dari level awal. Kadang-kadang kan kita dengerin rekamannya, udah pertemuan ke berapa gitu, kayak sekarang misalnya ini udah pertemuan ke-42, lah pertemuan ke-1, 2-nya apa gitu kan. Nah, maka kalau seorang ayah gitu ya, dia mau menjadi super dad, maka dia harus dibina secara intensif, cari guru. Gitu ya, jangan cuma dengerin YouTube, nggak cukup, jangan cuma baca buku doang, nggak cukup. Tapi harus punya guru yang memang paham apa dulu yang harus kita pelajari, dari mana kita mulai. Karena tadi ilmu itu ada level-levelnya. Dan permasalahan hidup kita juga berkembang. Maka jadi orang tua harus aliman gitu ya. Tadi baru satu makna ya. Aliman itu ada dua maknanya. Yang pertama, orang yang tidak membiarkan dirinya dalam keadaan bodoh. Jadi orang berilmu, ilmuwan dalam Islam itu pertama itu kriterianya. Dia tidak membiarkan dirinya dalam keadaan bodoh. Dia terus mencari ilmu gitu ya, memaksakan diri untuk terus mencari ilmu. Kemudian yang kedua adalah mereka senantiasa proaktif. Proaktif untuk apa? Dalam kebaikan. Gitu. Jadi
Setelah dapat ilmu ya dipraktekin. Ketika ada yang salah di dalam lingkungan kita, enggak nunggu berefek besar dulu, enggak, tapi kita proaktif dari awal. Yuk sama-sama yuk kita perbaiki lingkungan. Gitu. Jadi bergerak, proaktif, enggak nunggu. Kalau main bola mah enggak nunggu bola nyamperin dia, tapi dia ngejar-ngejar gitu ya, biar bola itu tetap terarah gitu ya, tetap terarah kemana? Ya untuk nyiptain gol kan. Ngapain main bola kalau nggak punya niat untuk ngegolin, kan percuma gitu. Jadi ya kita harus terarah gitu ya, jemput bola. Itulah orang-orang yang berilmu dalam Islam, aliman. Pertama, dia tidak membiarkan dirinya dalam keadaan bodoh. Seorang profesor pun kan itu jabatan fungsional tertinggi ya. Seorang profesor sekalipun kalau dia menghentikan proses pembelajaran, maka dalam Islam bukan orang yang berilmu. Tidak berilmu dia. Kenapa? Karena ada titik di mana dia membiarkan dirinya dalam keadaan bodoh kan? Karena menutup proses pembelajaran. Gitu. Jadi bukan masalah S3-nya, bukan masalah profesornya, tapi bagaimana dia tetap mengupayakan diri dalam kondisi cari tahu. Gitu. Jadi nggak diem. Yang berikutnya adalah beradab dan berakhlak tinggi. Nah, orang yang berilmu itu belum tentu punya adab. Kalau ilmu dalam kondisi sekarang ya. Kalau ilmu dalam Islam ya tadi ya, orang yang tidak membiarkan diri dalam keadaan bodoh untuk bisa sampai begitu kan harus punya adab dulu. Karena salah satu yang membuat kita gigih mencari ilmu adalah pelajaran adab. Gitu. Dan juga dia berusaha untuk menerapkan akhlak. Dan akhlak itu kan buahnya dari hukum syara. Gitu. Beda nggak adab dengan akhlak? Serupa tapi tak sama. Gitu. Kalau adab itu kan hasil pendidikan, pembiasaan. Kalau akhlak itu kaitannya dengan hukum syara. Karena akhlak itu adalah buahnya penerapan dari seluruh syariat. Contohnya begini, jujur. Orang nggak akan tahu kan kalau kita jujur, kalau kita diam aja, kalau kita tidak melakukan sesuatu. Ketika kita melakukan muamalah, kemudian kita taat kepada syariat, tidak mengurangi timbangan, ketika barang dagangan kita ada yang cacat, kemudian kita bilang, barang dagangannya cacat, mau nggak tetap ngambil? Nah, baru ketahuan kan kita itu jujur. Gitu. Maka ketika kita bicara akhlak, kita akan bicara hukum syara yang lain. Nggak bisa berdiri sendiri akhlak itu. Jujur tanpa berbuat, ya mana tahu orang itu jujur. Kemudian menjaga kehormatan, kalau dia tidak menutup aurat, bagaimana kita tahu kalau dia menjaga kehormatan? Karena salah satu menjaga kehormatan adalah kita punya rasa malu. Dan salah satu perwujudan rasa malu adalah kita menutup hal-hal yang memang harus ditutup, yaitu apa? Aurat kita. Itulah akhlak. Nah, yang berikutnya adalah ketaatan. Oh, ini ketat gitu ya. Ketat itu hati-hati gitu ya dalam menjalankan syariat. Atau dengan kata lainnya, hati-hati dalam berbuat, yaitu sikap waro. Dan sikap waro ini adalah buahnya dari takwa. Merasa Allah senantiasa mengawasi kita, sehingga hati-hati dalam berbuat. Dan kepribadian seorang ayah, untuk jadi super dad yang berikutnya adalah pejuang kebenaran. Dia tidak membiarkan lingkungannya rusak. Rusak karena apa? Karena kesombongan kita sebagai manusia dengan menolak syariatnya Allah. Maka seorang ayah kalau mau jadi super dad harus jadi para pejuang. Gitu ya. Sampaikan ilmu-ilmu yang sudah didapat. Berbuatlah proaktif. Untuk apa? Menjaga lingkungan kita, menjaga masyarakat kita, menjaga negara kita dari segala bentuk kerusakan sesuai dengan peran yang kita mampu. Ya kalau mampunya skup komplek ya sudah, skup komplek dulu kita usahakan, tapi tidak menyerah di situ. Kita berusaha mengupgrade diri sehingga oke, sekarang kita berbuat perbaikannya di sekitar komplek. Mungkin ke depannya kita bisa
berjuang gitu ya, bermanfaat untuk orang lain dari skup kelurahan misalnya, gitu ya. Nanti lama-lama kalau kita terus mengupgrade diri, bisa jadi perjuangan kita tuh bukan hanya skup komplek gitu ya, bukan hanya skup kelurahan, tapi berusaha juga memperbaiki kondisi manusia secara umum di dunia. Maka seorang ayah itu harus menjadi para pejuang kebenaran, keteladanan, kan tadi kita bicara ya. Nah, jadi itu beberapa sendi kepribadian seorang ayah. Jadi kalau misalnya kita mau jadi super dad, nah sendi-sendi ini yuk kita lihat dalam diri kita udah ada belum gitu. Kalau misalnya belum ada, bagian mana yang belum ada? Nah, itu yang harus kita upayakan. Nah, untuk menjadi seorang super dad itu tidak perlu kita harus berpendidikan tinggi. Karena pendidikan tinggi pun tidak jaminan ya kita bisa menjadi super dad. Untuk jadi super dad juga kita tidak perlu harus jadi ulama dulu gitu ya, baru kita bisa jadi super dad, enggak. Gitu. Tidak perlu kita harus kaya dulu, kan kalau kaya kita punya banyak modal gitu kan, enggak begitu. Tidak perlu juga harus punya banyak waktu luang. Kalau orang yang punya banyak waktu luang ya enggak ngapa-ngapain dong, gitu ya. Orang sibuk tapi meluangkan waktu, bukan banyaknya waktu luang, tapi banyak meluangkan waktu. Gitu ya. Jadi walaupun sibuk, tetap ada jam-jam yang memang kita khususkan untuk bertemu dengan bercengkrama dengan keluarga. Gitu ya. Tunaikan hak diri, hak badan, gitu ya. Tunaikan hak keluarga, tunaikan hak umat. Gitu. Jadi dalam keseharian kita bagi tuh, kan kita dikasih jatah 24 jam. Bagi itu kapan kita menunaikan hak badan kita, kapan kita menunaikan hak keluarga kita, kapan kita menunaikan hak umat. Kan kita juga bukan hanya diri sendiri kan. Ingat, sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak manfaatnya untuk manusia yang lain. Nah, maka para ulama dari zaman dulu itu biasa membagi waktu seperti itu. Jadi kapan waktunya untuk me time gitulah kalau bahasa anak sekarang banyak. Kapan waktunya me time, kapan waktunya family time gitu ya. Kapan waktunya untuk keluarga dan juga umat. Gitu. Jadi ada waktu-waktunya dan itu setiap hari begitu. Gitu ya. Jadi oh ya udah Senin sampai Jumat kan saya cari nafkah. Jadi family time-nya hanya Sabtu dan Minggu. Emang ada jaminan Sabtu Minggu itu kita sampai umurnya ke situ? Kan nggak tahu. Siapa tahu hari Senin kita udah meninggal. Jadi untuk family time Sabtu Minggu nggak tercapai dong. Emang ada jaminan Sabtu Minggu itu kita sehat? Emang ada jaminan Sabtu Minggu itu kita nggak ngedadak dipanggil sama kantor? Kan di kita mah masih begitu ya. Di judulnya kerja itu Senin sampai Jumat, tapi kadang-kadang Sabtu juga dipanggil. Gitu. Nah, emang ada jaminan kita sehat? Ada jaminan kita masih ada umur kan enggak. Gitu. Berbuatlah yang terbaik setiap hari, jangan menanti-nanti. Jadi untuk menjadi super dad tidak harus berpendidikan tinggi, tidak harus juga seorang ulama dulu, tidak harus juga orang kaya dulu, tidak juga harus punya banyak waktu luang, tapi banyak meluangkan waktu. Nah, ketika kita bicara super dad, maka kita bicara tentang visi dan misi. Bagaimana seorang ayah itu punya visi yang jelas terhadap keluarganya. Kemudian bagaimana seorang ayah punya misi untuk mewujudkan visi yang sudah dia tetapkan itu. Intinya bukan masalah kayaknya, bukan masalah ulamanya, bukan masalah pendidikan tingginya, tapi bagaimana masalah komitmen seorang laki-laki untuk menjadi ayah terbaik. Kalau kita bicara visi, kadang-kadang kita akan bicara hambatan-hambatan.
orang yang punya visi jauh ke depan kadang-kadang suka dipandang aneh oleh orang lain. Yang kebanyakan mereka hanya melakukan, ya udah sekarang lagi ngapain ya kita ikuti. Jadi kita tidak mempersiapkan tuh jauh ke depan. Gitu. Nah, tantangannya apa? Ketika kita punya visi nih, gitu ya, kita punya ide apa nih, punya visi apa? Ketika kita menyampaikan gitu ya ide tentang mimpi-mimpi keluarga misalnya. Banyak orang yang acuh gitu ya, yang cuek. "Ah, kebanyakan mimpi lu," gitu ya. "Kamu kan orang miskin, masa punya cita-cita anaknya sekolah tinggi? Jangan mimpi. Mimpi itu jangan tinggi-tinggi, nanti nggak bisa balik." Gitu ya. Jadi mereka mulai tuh suara-suara sumbang, nyinyir-nyinyir gitu ya. Kemudian ketika kita mulai merangkai mimpi kita, mulai merangkai visi kita, banyak orang-orang yang ngetawain. Kan merangkai visi itu nggak mudah, mewujudkan visi itu nggak mudah. Pasti ada batu sandungannya, pasti ada ujian-ujiannya. Gitu. Ketika ngelihat kita lagi diuji, oh orang-orang senang. Tuh kan, kamu sih nggak nurut, udah dibilangin, nggak usah lah punya mimpi tinggi-tinggi. Gitu ya, masa petani punya mimpi anaknya sekolah tinggi? Kita aja yang punya uang lebih banyak dari kamu, nggak berani nguliahin anak. Lah kamu orang miskin, berani-beraninya nguliahin anak. Ketika ternyata jatuh bangun pas nguliahin anaknya, oh orang-orang ketawa. Nurut sih, gitu ya. Nggak nurut sih dibilangin. Nggak usah tinggi-tinggi. Nah, begitu ternyata mimpinya mulai tercapai, banyak orang yang nggak suka. Banyak orang yang nggak suka kemudian mulai melemparkan. Ada yang melemparkan isu-isu gitu ya, ada yang melemparkan tuduhan-tuduhan, ada yang melemparkan batu gitu ya, bisa jadi kan. Nah, barulah ketika kita benar-benar mencapai visi kita, bisa mewujudkan visi kita, kita menang dan mereka baru, "Hah, ternyata dia bisa." Kemudian dia cerita tuh ke anak-anaknya tuh, "Harus kayak si Anu." Padahal sebelumnya dia yang ngetawain gitu. Akhirnya mereka menjadikan kita sebagai teladan bagi mereka. Gitu. Nah, seorang ayah yang punya visi yang besar, maka dia harus mampu untuk mengabaikan ini semua. Kalau jelas visinya itu visi yang apa namanya tuh tidak menyimpang dari syariat. Gitu. Nah, sebelum kita masuk ke tanya jawab, saya akan sampaikan dulu. Tadi saya sudah sampaikan, saya mau bercerita sedikit tentang bagaimana upaya Bapak saya untuk menjadi super dad. Walaupun Bapak saya sih tidak merasa sampai sekarang menjadi seorang super dad ya, tapi bagi saya beliau itu adalah super dad. Bapak saya itu lulusan SD, ibu saya juga lulusan SD. Bapak saya itu orang yang gigih. Walaupun lulusan SD, beliau itu selalu memiliki quote dalam kehidupannya, sekolah formal boleh sampai SD, tapi pola pikir jangan kalah dari profesor. Nah, itu visi itu quote favoritnya Bapak saya. Moto lah ya, moto hidupnya Bapak saya. Oke, sekolah cuma sampai SD formalnya. Tapi kalau pola pikir jangan kalah dari profesor. Maksudnya apa? Untuk mendapatkan pendidikan, memang nggak hanya melulu bicara bangku sekolah, tapi juga kita berbicara bangku-bangku yang lain. Bahkan bangku warung kopi, gitu kan. Nah, Bapak saya itu dapat ilmunya dari mana? Ya dari pengalaman hidup itu. Ketika Bapak saya kan, ya namanya lulusan SD ya, pasti kemampuannya akan berbeda dengan lulusan kuliahan, dengan beda lulusan SMP, SMA, kuliahan kan pasti beda kemampuannya. Namanya lulusan SD, pasti kan kita punya keterbatasan. Tapi Bapak saya melawan keterbatasan itu. Dengan cara apa? Cari ilmu.
ketika bapak saya belajar jadi tukang apa namanya tuh, buruh kuli apapun, dari mulai kuli angkut gitu ya, kuli bangunan, kuli naon we lah gitu ya. Yang penting bisa menyekolahkan adik-adiknya gitu ya. Minimalnya lulus SD oge lah gitu. Kan bapak saya tuh meninggal ayahnya tuh pas mereka masih kecil-kecil. Jadi bapak saya tuh anak kedua. Jadi di atasnya bapak saya ada uak, almarhum ya. Jadi keluarga bapak saya itu 3 laki-laki. Nah, yang pangais bungsu sama yang bungsu itu perempuan. Kemudian beliau karena lebih ini ya dari sisi tanggung jawab lebih dibandingkan dengan kakak atau adiknya yang laki-laki, jadi harus menghidupi ibunya, menghidupi keluarganya yang lain gitu ya, termasuk adik-adiknya. Bapak saya cerita ke saya waktu kecil itu, sebetulnya kalau bicara intelektual, kemampuan sekolah, Bapak sanggup lebih dari SD. Tapi kalau Bapak mentingin pendidikan sendiri, ibu saya dengan adik-adik, dengan kakak saya mau makan apa? Nah, itu yang beliau sampaikan ke saya. Jadi, karena ngasih makan keluarga daripada mereka kelaparan, itu lebih penting ketimbang saya sekolah, ngelanjutin ke SMP, kata bapak saya. Ya, saya lebih memilih itu. Akhirnya beliau sekolahnya sampai SD. Tapi semangat belajarnya tidak berhenti di situ. Setiap kali kuli, entah itu di Cirebon, bahkan sampai ke Lampung gitu ya, kemana gitu bapak saya tuh. Setiap kali episode dalam hidupnya, beliau selalu manfaatkan untuk cari ilmu. Dan itu yang saya dari kecil selalu diwanti-wanti sama bapak saya. Ketika kamu bertemu dengan orang yang berilmu, kejar dia. Jangan dilepasin. Kenapa? Pertama, kamu akan dapat manfaat dari ilmunya. Yang kedua, siapa tahu mereka itulah jadi jalan pertolongan Allah buat kita. Jadi beliau itu kalau lagi nguli di mana gitu ya, ketemu dengan orang kan seneng ngobrol, seneng dengerin gitu ya, cerita orang-orang gitu ya. Ketika tahu, oh ini orang yang berilmu nih. Jadi bapak saya tuh tongkrongin gitu ya. Begitu istirahat kerja gitu ya, didengerin ceritanya. Beliau ambil hikmah dari orang itu. Nanti pindah lagi kemana, ambil lagi hikmah dari situ. Akhirnya pelajaran hidup itulah yang sangat membekas di dalam diri bapak saya. Dan itu yang selalu diajarkan kepada saya. Termasuk bagaimana ketika hidup itu harus punya visi. Harus punya cita-cita, harus punya visi yang jauh ke depan. Jadi bapak saya itu walaupun lulusan SD, orangnya visioner. Gitu ya, termasuk dalam masalah pendidikan anaknya. Ketika saya kecil, walaupun kondisi kita namanya benar-benar ya mengawali semuanya dari nol berat gitu ya. Kita harus prihatin. Tapi bapak saya selalu bilang, rezeki mati Allah, lain ti bapak. Gitu ya. Rezeki itu dari Allah, bukan dari ayah kita. Tapi bapak mah jalannya. Bapak itu adalah jalan untuk menjemput rezeki dari Allah itu. Jadi kalau kata orang Sunda, tong salempang, tong hariwang gitu ya. Kalaupun kita mau sekolah tinggi, kalau Allah sudah memberikan rezekinya, sudah menetapkan rezekinya, pasti dapat. Tinggal bagaimana kita menguatkan diri untuk menjemput rezeki itu. Gitu. Itu salah satunya dalam masalah pendidikan Bapak saya itu. Gitu ya. Ketika saya kecil, namanya sekolahnya udah pastilah gitu ya, aya malesna, aya naona gitu. Bapak saya tuh sering kan ngajak saya ke sawah gitu ya, pas kita udah ada sawah. Ikut panen. Wah, panas terik, gatel-gatel, segala karasa lah pokoknya mah gitu ya. Apa yang disampaikan bapak saya? Kalau kamu malas sekolah, cuma sampai SD, nasib kamu tuh nggak akan jauh dari bapak. Ya, orang SD ya pergaulan SD lah. Nikah juga nggak akan mungkin dapat profesor, dapat networking dari mana coba? Orang SD ketemu profesor, kata bapak saya gitu.
Ya paling jauh-jauh lah kamu jadi buruh tani gitu ya, jadi buruh tani. Tapi kalau kamu mau sekolah tinggi, kalaupun kamu suatu saat kembali ke sawah, bukan sebagai buruh, tapi kamu bisa jadi insinyur, nak, cenah kata bapak saya teh. Bisa jadi kamu pemilik tanah-tanah pertanian, gitu. Itu yang disampaikan bapak saya. Jadi walaupun suatu saat kamu balik ke sawah, nggak capek kayak bapak, nggak capek kayak ibu kamu, gitu, yang sama-sama lulusan SD. Saya suka mikir, iya juga ya, masuk akal ya, gitu kan. Kalau saya udah gatal-gatal gitu kan, segala kerasa, namanya di sawah ya. Belum lagi kan di saya tuh cuacanya panas, kan deket sungai, gitu ya, panas gitu. Wah, udah keringetan gitu. Belum haus, belum lapar gitu ya, segala kerasa lah pokoknya. Nah, itu selalu bapak saya sampaikan, memanfaatkan momen untuk memotivasi anaknya. Sok ayeuna mah, sok sekarang mah kalau kamu memang mau hidupmu lebih baik dari ini, minimalnya sekolahnya lebih dari bapak kamu. Gitu. Kalau bisa sekolah tinggi, gitu. Tapi kan sekolah tinggi teh butuh biaya. Realistis kan, saya masih anak-anak kan, jadi saya realistis. Urang wae hirup hese gitu kan, kumaha sakola. Ini yang selalu terngiang-ngiang dalam diri saya. Bapak saya bilang kayak gini, kahiji rezeki mah Allah nu ngatur. Bapak mah neangan wungkul, jadi jalan wungkul. Pertama, prinsipnya nih, rezeki itu Allah yang ngatur. Orang tua itu hanya jalan. Jadi jangan takut nggak ada rezekinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita pinter, pemerintah itu butuh orang-orang pinter. Maka kalaupun dia nggak punya duit, dia bakal disekolahin sama pemerintah. Jadi kalau kamu mau sekolah tinggi, kudu pinter, kudu daek diajar. Gitu ya, harus pinter, harus rajin belajar. Supaya apa? Disekolahin sama pemerintah, walaupun kita nggak punya duit, tapi disekolahin sama pemerintah. Yang ketiga, kalaupun kita nggak bisa nih sekolah tinggi, jangan menghentikan proses belajar. Nah, ini yang selalu terngiang-ngiang. Terus beliau cerita, Pak Habibie gitu ya. Tuh lihat kan sering masuk TV ya Pak Habibie tuh. Waktu saya kecil tuh kan kita nggak punya TV ya, tapi kan tetangga ada yang punya. Jadi kalau di berita itu, wah kemewahan, bukan kemewahan ya, kepintaran gitu ya. Profesor Habibie itu kan wah sangat terkenal. Nah bapak saya tuh selalu cerita, tuh Pak Habibie, orang pintar sama pemerintah disekolahin. Kuliahnya di ITB, walaupun cuma 1 semester gitu ya. Kuliahnya di ITB, terus ke Jerman, kata bapak saya gitu. Tuh, orang pinter mah disekolahin sama pemerintah. Nah, jadi itu tuh terngiang-ngiang di saya. Sampai saya ketika umur 5 tahun itu pernah bilang ke bapak saya mau kuliah di ITB. Nggak ngerti juga saya ITB itu apa, gitu ya. Masuk ITB tuh kayak gimana, modelnya seperti apa, nggak ngerti juga tuh. Cuma karena bapak saya sering cerita Habibie, sering cerita ITB, sering cerita Jerman, gitu ya. Itu yang terngiang-ngiang, saya mau kuliah di ITB. Nah, pada saat saya SMP, itu saya pernah menuliskan gelar saya, Profesor Dr. Ing Endang Darwati, MSc MBA. Nah, kenapa Profesor Dr. Ing itu ngikut niru gelarnya Pak Habibie ya? Nah, kenapa belakangnya MSc sama MBA? Saya tuh senang sains dulu tuh. Gitu ya. Saya belum kenal sama engineering ya, belum kenal sama rekayasa. Jadi MSc gelarnya. Nah, kenapa MBA? Saya tuh seneng bisnis. Saya mau jadi pebisnis judulnya dari kecil itu. Cita-cita saya tuh mau jadi guru sama menjadi pebisnis. Cita-cita saya dari kecil ya. Nah, pada saat saya lulus SMP kelas 3, alhamdulillah saya pertama kali dapat beasiswa. Itu yang disampaikan bapak saya. Tuh, makan tong salempang. Gitu ya, jangan khawatir. Ada rezekinya. Gitu. Makanya kamu harus pertahanin prestasi kamu, kata bapak saya. Akhirnya SMA 3 tahun saya dapat juga beasiswa. Waktu itu tuh ingat gitu ya, saya SMP itu kelas 3 SMP dapat beasiswa per bulannya itu 25.000. Harus ngambil ke kantor pos.
bawa kartu beasiswa. Jadi setiap tanggal berapa ya, saya lupa gitu ya tanggalnya. Setiap tanggal itu pokoknya saya ke kantor pos bawa-bawa kartu itu. Sampai tukang posnya udah hafal, "Neng mau ngambil beasiswa ya?" "Iya Pak," gitu ya, sendirian. Dan jauh itu dari kampung saya ke kantor pos itu, gitu ya. Harus naik angkot, 2 kali naik angkot gitu. Dan itu saya sendirian. Bapak saya tuh dari kecil tuh saya dibiarkan pergi sendirian, padahal anak perempuan satu-satunya lagi. Tapi itu salah satu yang kenapa bapak saya itu, bukan tega ya, melapangkan dirinya, melapangkan hati istrinya supaya rela melepas anak perempuan satu-satunya, supaya saya mandiri, gitu. Dan itu kerasa banget sampai sekarang gitu ya. Sampai saya ingat waktu mau ke Belanda itu pas saya minta izin, ada beasiswa nih ke Belanda harus tes dulu. Ibu saya komen pertama, "Boga duit nah henteu jang tes," kan harus tes TOEFL ya. "Boga duit nah henteu jang tes, lamun teu boga duit nginjem heula ka UA," cenah. "Kalau nggak punya uang pinjam dulu ke UA." Wah, saya kan kerja di LIPI. Kata kata ibu saya gitu. Nggak ada perasaan, "Jangan, Belanda kan jauh," atau gimana gitu. Itu komentarnya. Sampai saya penasaran, bapak saya juga kan gitu. Sampai saya penasaran, kenapa? Kok nggak kayak orang, orang mah kan, "Jangan jauh," padahal teman saya itu laki-laki. Apa yang disampaikan bapak saya? Yang namanya anak, itu sudah bawa takdirnya masing-masing. Kalaupun sama orang tua itu dekat gitu ya, jangan kemana-mana biar nggak celaka. Kalau udah waktunya celaka, di depan matanya juga pasti akan celaka. Itu kata bapak saya. Tapi kalau Allah tidak menghendaki dia celaka, mau jauh dari pandangannya, mau jauh dari pelukannya, kalau Allah berkehendak untuk menjaganya, tidak akan celaka, maka nggak akan celaka. Maka kata bapak saya, "Titipin aja kamu sama Allah," gitu. Seringan itu gitu bilangnya teh. Ah, ya 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 ya, saya ngerti gitu ya. Nah, terus apa yang disampaikan sama bapak saya? Yang penting pesennya cuma satu, kudu inget balik cenah. Harus ingat pulang. Ini ada 2 makna harus ingat pulang. Apa ingat pulang di sini? Pertama pulang benar-benar pulang ke kampung halaman, balik lagi ke Indonesia maksudnya, balik ke kampung saya gitu ya. Ulah pohok karena daratan gitu ya, jangan lupa daratan. Nah, yang kedua adalah ingat pulang apa? Ingat pulang ke kampung yang sebenarnya. Mau kita di Indonesia, mau kita di Belanda, Allah itu nggak tidur. Allah itu senantiasa melihat. Allah itu mencong, kata orang Sunda, senantiasa mengawasi kita. Jadi jangan mentang-mentang merasa di Belanda, oh bebas gitu. Enggak. Sama-sama bumi Allah. Mau kita di Sumedang, mau kita di Bandung, mau kita di apa namanya tuh di Belanda kan sama-sama bumi Allah. Sama-sama milik Allah. Jadi kudu ingat pulang gitu. Jadi harus ingat pulang. Itu yang disampaikan bapak saya. Ketika bapak saya dari kecil memberikan perlindungan, memberikan kasih sayang, tapi juga tidak membuat saya manja, itulah yang pada akhirnya berpengaruh terhadap mental saya. Sampai beberapa hari ke belakang itu saya cerita ke suami saya. Kadang kalau saya lagi dihadapkan dengan beberapa kasus, entah kasus yang orang tuanya begini, yang kasus begitu gitu ya. Saya tuh bilang gini ke suami saya, dalam hati saya merasa bersyukur. Allah itu memberikan kedua orang tua yang walaupun hanya lulusan SD, tapi mereka benar-benar menanamkan nilai-nilai yang baik. Sehingga saya tidak punya luka pengasuhan dari mereka. Gitu ya, walaupun ada lah gitu ya. Nggak ada lah orang tua yang sempurna, ada yang kurang-kurangnya pasti ada. Cuma itu tidak membuat saya membenci mereka, tidak membuat saya sakit hati sama mereka, enggak. Tapi saya melihat itu sebagai sebuah kekurangan yang itu manusiawi, gitu. Nah, kemudian saya cerita ke suami saya, mungkin gitu ya salah satu hikmah terbesar Allah menitipkan saya ke kedua orang tua saya, di mana saya diajarin bagaimana caranya komunikasi, saya diajarin bagaimana caranya beradaptasi, bagaimana membentuk mental yang tangguh, bagaimana cara kita untuk mengajarkan anak-anak kecil step by step dari mulai urusan makan, urusan belajar jalan,
Itu ibu saya yang ngajarin kayak gitu ya. Nah, bapak saya tuh lebih ke mental ya banyaknya. Bagaimana kita berpikir dulu sebelum bertindak. Kamu kalau mau berbuat sesuatu, ingat, kamu tuh bukan cuma kamu sendiri. Di belakang kamu tuh ada orang tua, di belakang orang tua kamu tuh ada keluarga besar. Di belakang keluarga besar tuh ada kampung kamu. Jadi kalau kamu mau berbuat sesuatu, pikirin dulu apa akibatnya buat kamu, apa akibatnya buat keluarga besar kamu, apa akibatnya buat kampung kamu. Kalau itu hanya ngerusak nama, mending nggak usah dilakuin. Kamu akan jadi sampah gitu ya, sampah yang mengotori, bukan jadi para pembersih yang akan memberikan manfaat untuk orang lain. Itu bapak saya dari kecil tuh ngajarinnya begitu. Gitu. Dan alhamdulillah ternyata pengalaman-pengalaman itulah yang sangat berguna ketika saya berhadapan dengan orang-orang yang bermasalah. Gitu ya. Kita bisa berbagi pengalaman di situ. Oh, ternyata itu hikmah besar. Itu yang saya sampaikan ke suami saya. Ketika saya membahas privilege gitu ya, ada orang yang merasa saya kan lahir di keluarga miskin. Wah, waktu ada artis yang diterima di 2 universitas besar di dunia kan banyak orang yang insecure ya. Ah, orang mah bingung mau kuliah di mana, ini mah bingung teh milih Harvard atau milih apa ya waktu itu Stanford ya, gitu ya. Nah, banyak orang insecure di situ dan banyak yang membahas tentang privilege. Oh, pantesan. Bu Endang. Nah. Bentar. Mana ini? Nah, ketika berbicara artis itu, oh pantesan dia kan lahir dari keluarga kaya, sekolahnya aja di sini dan bla 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 bla. Intinya, ya pantesan dia begitu karena dia punya privilege. Padahal setiap orang tuh sudah Allah kasih privilege. Saya bilang, saya lahir di keluarga yang biasa-biasa, menengah ke bawah gitu. Tapi Allah kasih privilege. Salah satunya adalah bagaimana ilmu-ilmu kehidupan yang Allah berikan kepada saya lewat kedua orang tua saya. Itu privilege terbesar. Dan setiap orang pasti punya itu. Gitu ya, Allah kasih itu. Jadi jangan ngiri terhadap kehidupan orang lain. Gitu ya, ngiri dalam artian yang membuat kita negatif ya. Gitu. Nah, kembali ini salah satu dampak bagaimana super daddy itu bisa sangat powerful bagi seorang anak. Gitu ya, dan itu yang saya syukuri. Gitu, saya diberikan super dad buat saya, gitu ya. Dan ini yang pada akhirnya saya dengan suami belajar, gitu ya, bagaimana untuk menjadi super dad bagi anak-anak kami. Walaupun kami masih punya banyak kekurangan. Kadang saya tuh suka bilang kayak gini, kalau seorang pendidik itu dikatakan berhasil, itu kalau anak didiknya lebih dari dia kan. Gitu. Kalau misalnya contoh dalam masalah pendidikan, bapak saya dengan ibu saya itu sangat berhasil. Kenapa? Karena mereka cuma lulusan SD. Anaknya sekarang lagi S3. Terus saya mikir, waduh, kalau misalnya saya udah lulus S3, anak saya harus apa kalau saya mau dikatakan seorang pendidik yang berhasil? Saya bilang, berarti kita harus mempersiapkan itu. Itu bukan masalah pendidikannya tinggi atau apa. Berarti bagaimana kita mendidik anak-anak kita sehingga visi menjadi seorang manusia itu bisa terlaksana. Apa visi terbesar manusia? Menghamba sepenuhnya kepada Allah. Bagaimana kita memurnikan penghambaan kita hanya kepada Allah saja. Sehingga penghambaan itulah yang membuat kita taat kepada apa yang Allah berikan. Apa yang Allah siapkan dalam bentuk aturan-aturan bagi kita. Karena aturan-aturan itulah yang pasti terbaik untuk manusia seluruhnya. Makanya kenapa Islam itu disebut rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Nggak cuma buat orang muslim, tapi juga untuk seluruh alam. Karena syariatnya itu dibuat untuk manusia, bukan dibuat untuk kaum muslimin, gitu ya. Jadi kesimpulannya, ayo kita sama-sama, gitu ya. Kalau misalnya di sini ada suami-suami yang ikut mendengarkan, gitu ya. Ayo kita sama-sama, mumpung kita masih diberikan
waktu sama Allah, mumpung kita masih diberikan umur sama Allah, gitu ya. Mari kita sama-sama untuk memperbaiki diri, kita bertobat sama-sama sama Allah atas segala kelalaian yang sudah kita buat. Kalau memang kita sudah OTW, sudah on the way jadi super dad, alhamdulillah saya sangat bersyukur. Kenapa? Karena generasi-generasi kaum muslimin, generasi-generasi manusia yang ada di bumi akan jauh lebih baik kondisinya ketika banyak orang yang berusaha untuk jadi super dad itu, gitu ya. Nah, pesan terakhir bagi kita nih para emak-emak, para ibu-ibu, mendidik anak itu nggak bisa sendirian. Ketika suami kita belum OTW jadi super dad, ayo kita sama-sama bangun keakraban, kita sampaikan, kita mulai dari apa yang bisa kita lakukan dari hal-hal terkecil, gitu ya, sama-sama untuk mewujudkan visi misi keluarga, sakinah, mawadah, warohmah. Itu saja untuk materi malam ini. Udah 21.33 ternyata ya. Saya cukupkan sekian untuk materinya. Kalau ada pertanyaan mungkin satu aja kali ya, karena udah lebih 33. Mangga kalau ada yang mau didiskusikan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanya ya, Bu ya. Iya, boleh Mama Haikal. Bagaimana caranya agar kita satu frekuensi gitu. Jadi nggak cuman mama yang berjuang gitu untuk ini anak, tapi bapak juga gitu. Bagaimana caranya gitu untuk satu frekuensi ke menuju super dad itu gitu. Oke. Jazakallahu. Ya, Mbak Yaki, Mama Haikal. Pertanyaannya bagus ya. Kadang-kadang hidup kita itu tidak ideal. Kan idealnya ya bapaknya jadi super dad, mamahnya jadi super mom gitu ya. Nah, cuma kadang-kadang ada ketidakidealan dalam kehidupan kita. Dan ini menjadi bagian ujian bagi kita. Gitu. Terus gimana caranya supaya kita bisa sefrekuensi sama suami kita kalau ternyata suami kita belum sefrekuensi dengan kita, yang sama-sama ingin menghamba kepada Allah, yang sama-sama ingin memperbaiki keluarga, gitu ya. Nah, yang pertama gitu ya, yang harus kita lakukan adalah membuat kita ini sadar, gitu. Jadi untuk membuat suami sefrekuensi, kalau di dalam bukunya Dr. Ahmad Atiyat, perubahan itu bisa terjadi ketika syaratnya ada dua, ini terpenuhi. Apa? Pertama, kita menyadari kondisi kita sedang dalam kondisi tidak baik, gitu ya. Yang kedua, kita harus punya realitas pengganti dari kondisi yang tidak baik ini. Berarti untuk membuat suami kita, bukan membuat ya, mengupayakan, karena yang membolak-balikan hati kan Allah ya. Untuk mengupayakan supaya suami kita bisa sefrekuensi dengan kita sama-sama menghamba, kita sama-sama memperbaiki diri. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyadarkan tentang kondisi kita. Suami kita harus sadar realita yang ada di hadapan kita itu realita yang buruk. Gitu. Gimana caranya kita tahu kalau realita kita buruk? Berarti kan harus tahu kan kondisi baiknya kayak gimana, kan ada pembanding, kan nggak mungkin kita bicara ini tuh kondisi kita tuh lagi buruk loh. Tapi kita nggak menyampaikan standar yang baiknya itu kayak gimana, gitu. Kan nggak ada pembanding. Kalau kayak gitu kita nggak akan sadar kalau itu buruk. Kalau misalnya kita nggak beranjak dari persepsi yang sama, gitu ya, mungkin menurut kita itu buruk, tapi menurut beliau belum tentu. Karena standar buruk kita misalnya di poin 3 itu udah buruk. Ternyata suami standarnya di poin 0 misalnya. Ya kan beda standar. Nah, jadi samakan dulu persepsi. Kehidupan yang baik itu kayak gimana, kondisi yang buruk itu kayak gimana. Jadi kita beranjak dari hal yang sama.
gitu ya, titik startingnya sama. Gimana caranya? Lakukan pendekatan. Nggak mungkin kita bisa ngobrol gitu ya, bisa berbagi, bisa berdiskusi tentang realita kehidupan gitu ya. Kalau ngobrol aja enggak gitu ya, deket aja enggak. Maka bangunlah kedekatan. Di materi sebelumnya kita sudah bicara salah satunya dengan teknik building rapport. Bagaimana kita membangun keakraban, membangun hubungan, menyatukan syarat-syarat kita, salah satunya adalah dengan sering melakukan hal-hal yang sama, gestur yang sama. Misalnya suami lagi cuci motor, ya kita ikutan. Suami lagi apa gitu, selama tidak melanggar hukum syara kan nggak masalah. Ya kita ikut gitu ya. Dengan kita sering melakukan hal-hal yang sama dengan suami, maka pasti kedekatan itu akan terjadi. Kayak saya dulu gitu ya, suami saya dan keluarganya itu kan senang mancing. Kebetulan saya juga senang mancing gitu ya. Nah, jadi ketika, berkunjung misalnya ke Ciamis, kan ibu mertua saya dari Ciamis ya, ada apa namanya itu, ada balong gitu ya, ada kolam, ya ikutan. Nah, dengan sering pergi bersama kan kedekatan itu kan terjalin. Nah, setelah kedekatan itu terjalin, hubungan itu cair, maka kita ngobrol apapun pasti enak. Jadi bangun dulu tuh kedekatan itu. Kemudian lihat psikologis mereka ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, apalagi menyampaikan hal-hal yang serius. Lihat psikologis mereka. Kalau dalam kondisi yang bagus, udah enak nih, baru diobrolin. Kalau misalnya kondisi psikologis mereka lagi kelelahan, gitu ya, lagi banyak pikiran, gitu, apalagi kita punya waktunya yang sempit, jangan dulu disampaikan. Kenapa? Pasti kepotong, gitu ya, nggak enak kan sesuatu yang terpotong, gitu ya, nggak enak nanti, gitu. Maka lihat dulu situasinya, baru kita sampaikan. Yang berikutnya, jangan merasa sudah menyampaikan, padahal baru sekali kita ngobrolnya, terus-terusan. Kadang-kadang gitu ya, kita ngobrol, udah diulang-ulang pun kadang-kadang kita masih mispersepsi, miskomunikasi, apalagi kalau cuma disampaikan sekali. Gitu. Kadang-kadang suami itu suka kayak merhatiin, tapi ternyata nggak ditangkap semuanya kalau kita ngomongnya kebanyakan. Berarti jangan banyak-banyak ngomongnya. Belajar kalimat yang efektif. Gitu. Saya juga gitu. Kadang-kadang kalau udah ngomong teh sagala we diobrolkeun gitu. Padahal intinya nggak dapet gitu. Jadi belajar lagi komunikasi efektif gitu ya. Kemudian kita usahakan lagi dengan membangun keakraban, secara psikologis juga kita suasanakan, kemudian kita juga belajar efektif. Itu kan usaha bumi. Ya, kita kadang-kadang sering lupa usaha langitnya. Apa usaha langitnya? Ketuk pintu langit. Dengan cara gimana? Takorup. Gitu ya. Perbanyak, pererat hubungan kita dengan pencipta suami kita. Siapa? Allah. Kan Allah yang maha membolak-balikan hati manusia. Jadi paralel, usaha langit iya, usaha bumi iya. Gimana usaha bumi kita? Pertama, banyak-banyak bertaubat. Yang kedua, kita perketat untuk melakukan maksiat. Karena sekecil apapun maksiat itu bisa menghalangi doa-doa kita. Kemudian, perbanyak amalan-amalan sunnah, perbanyak sedekah, perbanyak sholat. Kemudian sering-seringlah mendamaikan orang-orang yang berselisih. Maka Allah akan memudahkan kita untuk berdamai dengan siapapun, termasuk dengan suami kita. Kemudian, doa jangan berhenti. Saya ingat gitu ya, pernah konseling seorang ibu yang beliau itu berdoa 35 tahun baru dikabulkan oleh Allah. Gitu, sampai saya bilang, "Ibu, apa yang membuat Ibu bertahan?" Mungkin kalau saya jadi ibu,
Saya sudah memilih opsi untuk pisah dengan suami. Kemudian beliau cerita, yang membuat beliau bertahan adalah nasihat dari bapaknya. Ya memang kalau secara logika manusia, aduh menyebalkan gitu ya kalau punya suami seperti itu. Tapi bapaknya bilang kayak gini, surga itu bisa jadi kita dapatkan dari suami yang baik, yang solih, sehingga amal-amalannya banyak dan kita jadi termotivasi. Akhirnya kita sama-sama memperbaiki keluarga, sama-sama menjadi keluarga terbaik. Bisa jadi itu jalan surga kita. Tapi bisa jadi jalan surga kita adalah lewat suami-suami yang tidak solih. Sehingga kita benar-benar memurnikan penghambaan kita kepada Allah, berharap sungguh-sungguh supaya Allah memberikan hidayah kepada suami kita. Dengan seringnya kita berdoa, dengan seringnya kita menghamba kepada Allah, benar-benar memurnikan penghambaan, dan hanya menggantungkan diri satu-satunya kepada Allah, itu menjadi jalan surganya kita. Nah, ketika bapaknya menyampaikan itu, si ibu ini berpikir, ya juga ya mungkin jalan surga saya lewat jalan yang kedua. Apalagi lihat anak-anak kan udah punya anak ya. Akhirnya saya memilih bertahan teh. Dan selama 35 tahun itu, saya nggak berhenti-berhenti berdoa sama Allah. Dan tahu nggak teh pas Allah mengabulkan doa saya setelah 35 tahun, saya nangis gitu ya. Nangis sejadi-jadinya saking terharunya ternyata Allah mengabulkan doa saya. Tuh, ibu itu aja sampai 35 tahun coba berjuangnya. Kalau kita baru berjuang sehari, 2 hari, ngobrol sama suami ditolak, ini jangan putus asa, ibu itu 35 tahun, gitu ya. Jadi bangun kesabaran, ulang lagi, gitu ya, bangun lagi kedekatan, ulang lagi. Insya Allah lama-lama akan luluh, gitu ya. Kita sambil terus kan paralel usaha langit iya, usaha buminya juga iya. Gitu ya, evaluasi. Kemudian selain usaha langit dan bumi yang tadi sudah kita bicarakan, ada satu lagi, bangun komunitas yang positif. Gitu. Karena berjuang itu terkadang melelahkan. Ketika kita dalam kondisi sadar gitu ya, seberat apapun ujian kita tahan. Tapi begitu kita kelelahan, mental kena, aduh rasanya pengen berhenti aja gitu ya. Nah, maka dengan punya komunitas yang positif itu akan memberikan suasana yang bagus gitu ya. Orang-orang di sekitar kita itu akan senantiasa mengingatkan kita akan kesabaran, mengingatkan kita akan Allah sehingga dalam kondisi kelelahan pun mereka menjaga kita dari pelanggaran-pelanggaran hukum Allah gitu ya. Dan komunitas yang positif itu bisa menjadi jalan pertolongan Allah bagi kita. Dengan kita sharing dengan orang-orang yang paham agama, ketika pun kita sharing tentang kekurangan keluarga kita, nggak mungkin diceritain ke yang lain kan? Gitu ya, ya cukup kita aja. Toh kan kita sedang cari solusi ya, bukan mau membuka aib keluarga kita dan cari solusinya pun tidak sembarangan gitu. Ya, jadi begitu mungkin Mama Haikal. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Ya, betul. Barakallah. Ya, Oh iya, amin, amin, amin. Nah, karena sudah 21.46, mungkin cukupkan dulu ya satu pertanyaan dulu. Kita akhiri dulu kajian kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang dibahas oleh kita dari tadi gitu ya, menjadi salah satu ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan semoga dengan bahasan malam ini banyak para bapak yang memang mau kembali ke rumahnya, kembali di sini bukan hanya kembali secara fisik ya, tapi juga secara psikologis. Bagi bapak-bapak yang sudah OTW menjadi super dad, barakallah, semoga Allah juga memberikan kemudahan untuk semakin meningkatkan gitu ya kualitas diri kita, kualitas keluarga kita, juga kualitas umat manusia secara keseluruhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena waktunya lebih dari akad. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya. Saya akhiri.
Kita tutup dengan istighfar 3 kali, doa akhir majelis, dan hamdalah. Astagfirullah. Astagfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Teteh. Wa iyaki. Bu.